Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube kami, Cerdas Murni. Di postingan kali ini, kami akan berbagi ilmu-ilmu bermanfaat mengenai tentang sejarah. Sejarah yang akan kami ulas kali ini adalah sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Sejarah Berdirinya Dinasti Ayyubiyah. Materi ini sengaja kami kutip dari buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam Kurikulum 13 Kelas 8 Madrasah Sanawiyah yang bertujuan untuk menunjang pembelajaran siswa dengan metode visual audio. Semoga dengan bantuan video yang kami ulas ini dapat mempermudah proses pembelajaran semua siswa-siswi yang membutuhkan. Sebelum menonton video lebih lanjut, jangan lupa klik lonceng, like, dan subscribe agar sahabat-sahabat YouTube semua menerima informasi dari postingan-postingan terbaru kami yang sangat menarik dan bermanfaat lainnya. Dinasti Ayyubiyah adalah salah satu dinasti yang pernah berkuasa dalam sejarah pemerintahan Khalifah Islamiyah. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa kekhalifahan Al-Mustadi, khalifah ke-6 dari periode Abbasiyah 4. Pada periode 4 ini di tahun 487 sampai 656 Hijriah atau 1094 sampai 1258 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah tidak lebih dari kekhalifahan boneka dan sebagai simbol persatuan umat Islam saja. Pada kenyataannya, banyak wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam yang berdiri sendiri, seperti dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Umayyah di Andalusia, dinasti Buwayhi, dan dinasti Saljuk di Turki. Meskipun demikian, beberapa khalifah yang menyatakan memisahkan diri tetap mengakui kekhalifahan Abbasiyah seperti dinasti Tohiriyah di Khurasan dan dinasti Ayyubiyah yang berdiri setelah mengambil kendali dinasti Fatimiyah pada tahun 570 Hijriah atau 1174 Masehi. Dinasti Ayyubiyah merupakan kekhalifahan yang berhasil membawa kejayaan umat Islam, khususnya di bidang pendidikan dan militer. Pada masa itu, para Sultan Ayyubiyah mengembangkan ilmu pengetahuan dengan membangun madrasah-madrasah dan majelis ilmu di hampir setiap kota lengkap dengan sarana dan pengajarnya. Lembaga yang paling fenomenal yang dikembangkan pada masa dinasti Ayyubiyah adalah Al-Azhar yang berada di Kairo, Mesir, selama 79 tahun berkuasa. Dinasti Ayyubiyah dikenal sebagai kekhalifahan Islam yang paling gigih berperang melawan tentara salib. Bahkan, pendiri dinasti ini, yaitu bernama Salahud Al-Ayyubi, dikenal sebagai panglima perang kaum muslimin pada masa perang salib. Berdirinya Daulah Ayyubiyah setelah keruntuhan Daulah Abbasiyah dan setelah Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi menjadi khalifah menggantikan Al-Adid yang meninggal dunia. Dinasti Ayyubiyah berkuasa setelah dinasti Al-Ayyubiyah menjadi khalifah menggantikan khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah, yaitu Al-Adid yang meninggal. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah atau 1171 Masehi dan berlangsung selama 79 tahun atau sampai pada tahun 643 Hijriah atau 1250 Masehi. Namun berbeda dengan dinasti Fatimiyah yang berdiri sendiri, dinasti Ayyubiyah mengakui dinasti Abbasiyah yang saat itu kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang dipegang oleh Al-Mustadi di tahun 1170 hingga 1180 Masehi. Selain dinasti Abbasiyah, penguasa wilayah Islam lainnya adalah dinasti Seljuk di Irak, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Arslan Shah di tahun 1161 hingga 1175 Masehi. Dinasti Seljuk juga masih mengakui kekhalifahan Abbasiyah sebagai simbol
pemimpin umat Islam. Keberhasilan sebagai tentara mulai terlihat ketika ia mendampingi pamannya, Asaduddin Shirkuh, yang mendapat tugas dari Nuruddin Muhammad Mahmud Jangki untuk membantu Bani Fatimiyah di Mesir. Perdana Menteri Shawar yang dikudeta oleh Dirgam menjanjikan imbalan sepertiga pajak tanah Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan Dirgam. Perdana Menteri Shawar akhirnya berhasil menduduki jabatan kembali pada tahun 1164 Masehi. 3 tahun kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi kembali menyertai pamannya ke Mesir. Hal ini terjadi karena Shawar bersekutu dengan Amauri, seorang panglima perang tentara salib yang dulu pernah membantu Dirgam. Dan ini tentu saja membahayakan posisi Nuruddin Mahmud Jangki dan umat Islam pada umumnya. Peperangan pecah dengan sengit antara pasukan Salahuddin dan pasukan Shawar yang dibantu Amauri. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menduduki Iskandariyah, tetapi ia dikepung dari barat dan laut oleh tentara salib yang dipimpin Amauri. Peperangan itu berakhir dengan perjanjian damai pada bulan Agustus 1167 Masehi, yang isinya adalah pertukaran tawanan perang. Pada akhirnya, Salahuddin Al-Ayyubi kembali ke Suriah, Amauri kembali ke Yerusalem, dan Iskandariyah diserahkan kembali kepada Shawar. Pada tahun 1169 Masehi, tentara salib yang dipimpin Amauri melanggar perjanjian damai. Ia menyerang Mesir yang berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah dan bermaksud menguasainya. Hal itu tentu saja sangat membahayakan keadaan umat Islam karena banyak membunuh rakyat Mesir serta berusaha menurunkan Khalifah Al-Adid dari jabatannya. Melihat keadaan itu, Asaduddin Shirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi kembali memasuki Mesir. Amauri berhasil dikalahkan dan Mesir dapat dibebaskan dari ancaman tentara salib. Akan tetapi, keberhasilan Asaduddin Shirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi ternyata menimbulkan kedengkian Shawar. Shawar berusaha membunuh keduanya, tetapi rencana itu diketahui oleh Asaduddin Shirkuh sehingga Shawar berhasil ditangkap. Atas perintah Khalifah Al-Adid, Shawar dihukum mati. Atas jasa-jasa dan dalam menghalau kaum salib dan menumpas orang-orang yang merongrong kekuasaan dinasti Fatimiyah, Khalifah Al-Adid mengangkat Asaduddin Shirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi. Ini merupakan pertama kalinya keluarga Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri. Asaduddin Shirkuh menjabat Perdana Menteri hanya selama 2 bulan karena meninggal dunia. Kemudian Khalifah Al-Adid mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi untuk menggantikannya. Pada waktu itu, ia berusia 32 tahun. Sebagai Perdana Menteri, ia mendapat gelar Al-Malik An-Nasir. Setelah Khalifah Al-Adid, Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik. Sejak itu, dinasti Ayyubiyah mulai berkuasa hingga 79 tahun lamanya. Mungkin sejarah yang kita ulas kali ini sampai di sini. Kita akan lanjut sejarah di postingan berikutnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.